Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, marilah kita mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah berikan limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita nan basamu. Alhamdulillah, kita masih segar bugar, masih sehat, masih tangkik jo kaki ko di hari ini lain. Ndak tak tanam kaki ko, nak tak kabik dah. Masih sehat awak, alhamdulillah. Nya ternyata nikmatnya sehat ko terasa ketika lah mulai terasa sakit-sakit. Alah sakit-sakit baru nikmatnya sehat. Kemudian ketika waktu pernah merasakan waktu sampai, kini ada kelapangan waktu awak, kelonggaran, taruh awak manfaatkan untuk mengulang-ulang kaji awak. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dengan penuh kegigihan dan semangat, selalu berharap manusia ko sarombongan jo Nabi ni. Bersama-sama lo jo Nabi di dalam surganya Allah. Takatulah sayangnya Nabi, memang dari hati beliau, dari diri beliau. Sehingga ketika bertemu jo Allah Ta'ala, ketika beliau mi'raj, ketika Allah memberikan ucapan selamat untuk beliau, memberikan ucapan keberkahan dan rahmatnya Allah, justru Nabi Muhammad ingin melibatkan umatnya, mandapik lo hamba-hamba Allah yang soleh. Dan untuk beliau aja dah. Jadi beliau mengajarkan sebuah nilai kepedulian, kemudian ingin melibatkan yang lain di dalam kebaikan. Meminimalisir egois. Jadi tidak mau buntung surang, buntungnya bersama-sama. Tidak beliau juga ingin di dalam surga itu bersama-sama. Awak kali tak kata nak. Bersama-sama nak untuk awaknya mengkapling surga terus koko antuang boko nak beli dan lain-lain. Surga itu luas. Jadi bayanglah tak kepala awak. Bapate, bapaga segala macam surga itu lawih. Orang dalam surga itu hati lapang. Tidak ada sama-sama, tidak ada sampi-sampi. Itulah kebesaran dan keluar biasaan Rasulullah SAW. Baik bapak-bapak, ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi kini kita melanjutkan ulang kaji awak surah Al-Maidah. Ayat-ayat terakhir, ayat 6 balik Al-Maidah sampai 106 balik. Al-Maidah ku hanya 120, berarti para ayat itu hampir lain. Kita baca kini surah 116 ayat 116 surah Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 107 boleh lah nak.
Syarat tu boleh petang. Syarat itu juga boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qultu lahum illa ma amartani an ya'budullaha rabbi wa rabbikum wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Surahallahul azim. Di ayat 107 balik surah Al-Maidah masih ada lanjutan kaitannya dengan ayat 106 balik. Kalau nang 107 balik ko jawe lain tanggapan dari Nabi Isa lain. Di ayat 106 balik Allah minta konfirmasi, minta mempertanggungjawaban ke Nabi Isa, mencari kenyataan-kenyataan fakta yang terjadi. Nabi Isa itu dipertuhankan oleh pengikutnya. Tidak hanya Nabi Isa, tapi ibunya juga. Ketika ditanya oleh Allah, wa idh qala Allah, ketika Allah berkata, ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaina min dunillah. Ditanyalah dalam konteks konfirmasi lah, minta klarifikasi dari Nabi Isa. Isa, apakah pernah engkau bantu hakim yang mempertanyakan ke Isa? Allah menanyakan Isa seperti itu, apakah engkau a'anta qulta, apakah engkau pernah mengatakan linnas pada manusia, ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Apakah engkau pernah menyebutkan jadikanlah aku sebagai Tuhan dan ibuku selain Allah? Nah, dan pertama dijawab dari Nabi Isa, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqin. Dijawab Nabi Isa, tidak wajar, tidak mungkin, tidak pantas, tidak sepatutnya, mungkin tidak boleh ada aku menyampaikan hal demikian, karena itu bukan hakku, kata Nabi Isa. Jadi Nabi Isa merangkuh ke diri ketika Allah menanyuan itu, ya Allah nak ada mau takah tu, itulah bahasa awak kau. Takah anak ditanya, ado nak mambiak tu, nak do awak mambiak do mak, nak do mak, ado nak bersampai takah tu, nak do mak, tak mungkin aku menyampaikan itu. Tak mungkin, tak layak, tak pantas bagi aku. Justru sampai dari Nabi Musa, kau iyo ambo mengecek takah tu, kau iyo pernah ambo mengaturkan takah tu, tentu engkau mengetahui ya Allah. Dan ambo tidak tahu tentang engkau ya Allah, tidak banyak tahu tentang apa yang engkau maksudkan ya Allah. Tapi engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, apa yang aku katakan dan apa yang aku kerjakan. Kau kan pemahaman tauhid dari Nabi Isa lepas. Nampaknya tu sekali pahamnya. Ketika Allah menanyakan takah tu, pernah nak engkau mengecek takah tu? Oh, itu tidak ada mungkin yang bukan mengecek. Sebagai makhluk, sebagai rasul, tidak mungkin itu yang sampai. Tidak akan pernah terlintas itu dulu. Masa menyuruh orang lo menjadikan ambo Tuhan, tidak. Kok iyo nyampang ambo menyampaikan takah tu, aku kan kaji tauhid itu. Memahami tentang sifat Allah, Allah Maha Alim. Kok iyo ambo menyampaikan takah tu, tentu engkau yang lebih mengetahui. Engkau mengetahui semuanya apa yang ada pada diriku. Mau zahir maupun batin, mau rasio maupun nyato, apa yang aku katakan, apa yang aku pikirkan dan apa yang aku kerjakan. Engkau mengetahui ya Allah. Sementara aku tidak banyak tahu tentang apa yang engkau maksud dari semuanya. Itu dialog takahku menjadi sebuah pemahaman dewa. Ternyata awak setiap nan terjadi sebagai guru, sebagai rasul, sebagai apapun status awak, ia bertanggung jawab awak.
ketimpangan penyimpangan yang terjadi kepada umatnya pun ditanya. Takatulah awak, perangai anak awak, dia takakuan awak, ba'a murid awak, ba'a kamanakan awak, ba'a dunsana awak, ba'a warga awak, ba'a masyarakat awak. Itu akan ditanya tu. Li pernah disampaikan tidak? Kalau disampaikan, ba'a aku menyimpang atau ada nak arahan takatu. Itulah kira-kira. Nah, lalu kemudian di ayat 107 balik kata Nabi Isa, ma qultu lahum illa ma amartani an ya'budullaha rabbi wa rabbikum. Jadi kata Nabi Isa, tidak pernah aku mengatakan sesuatu kepada mereka kecuali yang aku katakan adalah apa yang engkau perintahkan kepadaku. Aku kata Nabi Isa, ma qultu lahum illa ma amartani. Aku tidak pernah memerintahkan sesuatu, tidak pernah menyebutkan sesuatu kecuali dan aku sampaikan apa yang engkau perintahkan. Aku jawaban dari Nabi Isa. Kalau Nabi Muhammad kan disebutkan, aku tidak menyampaikan sesuatu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Aku tidak menyampaikan sesuatu, aku tidak berbicara kecuali yang aku bicarakan adalah wahyu yang engkau wahyukan kepadaku, kata Nabi Muhammad. Jadi yang disampaikan dari Nabi Muhammad itu memang wahyu. Wahyu yang diwahyukan Allah kepada beliau. Nabi Isa takatulah jawabannya, ma qultu lahum illa ma amartani. Aku tidak menyampaikan sesuatu, aku tidak pernah mengatakan sesuatu, tetapi sesuatu yang aku sampaikan adalah apa yang engkau perintahkan berdasarkan perintah dari engkau. Kalau bahasa anak buah bahasa anak buah kalau di kantor namanya awak mengarajuan berdasarkan disposisi. Lanjutkan sesuai dengan SOP. Nah, itu kan disposisi atau perintah dari atasannya. Nabi Isa menjawab kata dalam buku yo istilahnya mangari tasuruh tasirayo. Bangari kaki awak kalau lah ada perintah laksanakan kerajuan. Itu mungkin kalau laporan tu lapor kami telah melaksanakan ini, laporan selesai, laporan diterima. Jadi makanya Nabi Isa memberikan jawaban takatu di masalah elek. Ba'a mengkotakatu. Itu berarti kan ditinjau lokal elek. Kalau tentang Nabi Isa-nya steril, tentang Nabi Isa-nya aman, tentang Nabi Isa-nya barasiah. Ndak ada datang dari Nabi Isa tu dah. Ndak ada Nabi Isa mengecehan ajakan untuk menyembahnya, ndak ada. Bahkan Nabi Isa mengecehan, jangka mengecehannya terlintas je dalam pikiran namun ndak ada. Tabayang je untuk mengarajuan menyampaikan takatu ndak ada, apalagi kamu nyampai. Nah, itu klarifikasi dan jawaban dari Nabi Isa alaihissalam. Justru yang disampaikan oleh Nabi Isa adalah ani'budullaha rabbi wa rabbikum. Bahwa sembahlah Allah. Allah itu Tuhan aku dan Tuhan kamu. Jadi nanambu surah tu hanya menyembah engkau ya Allah. Ambo tegaskan jalai, tidak berbeda Tuhan ambo je Tuhan ini. Oh mentang-mentang Rasul tu lain lo kelasnya. Mentang-mentangnya umat ambo tu berbeda lah Tuhan. Indah Tuhan semuanya, Tuhan ambo dan Tuhannya sama. Kalau Nabi Ibrahim jo Firaun, kan ada lo dialog tu. Masih toh masih toh nan tukang sikit rambut Firaun. Masyitah wah. Masyitah masih si rambutnya, si rambut Firaun, tapi kan dialognya ada aja sama Firaun. Sikit rambut anak, iyo. Jadi kan ada dialog
Masyitah dengan anaknya, lanjut lo dengan Firaun. Kecil dari Firaun tu mah awalaka rabbi, pak anaknya lo awalaka rabbi ghairi abi. Ketikanya menyikir rambut anaknya, kalau tadi jatuh sikit bismillahi ta'isu Firaun, dengan menyebut Allah jangkanglah Firaun. Itulah bahasa awal. Ta'isu itu artinya celakalah Firaun je. Baki kira tu ini bakal rajo Jawa je. Jatuh sikit abak wa disumpahnya je. Dek karena kesalnya Masyitah karena Firaun mengecek diri Tuhan. Nah, jadi ketika sikir rambut, Masyitah itu artinya adalah wanita kang sisir rambut. Sikir rambut jatuh sikir. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bahasa Arab ya. Kalau bahasa Arab dengan menyebut Allah, tak kongkanglah Firaun. Tadang ada tak tu tagak sekali anaknya, tagak pinggang anaknya. Wahai Masyitah, awalaka rabbi ghairi abi. Apakah engkau punya Tuhan selain bapak saya? Yes. Naam, Rabbi wa Rabbu abaikum Allah. Tuhan saya dengan Tuhan bapak kamu sama-sama Allah. Sama Tuhan awaknya. Yang menciptakan ambo, jo yang menciptakan engkau sama-sama Allah. Tak berbeza gitu Tuhan awak ada. Oh mantang-mantang tukang sikit rambut. Tu mantang-mantang engkau rajo. Tu berbeza lah Tuhan awak indah. Sama Tuhan awak. Oh mengadu anak aku kaya hebat. Masyitah tu nak buat Tuhan ni doh. Sementara orang kasar bawa bangkit tinggi punya jabatan, inyo macam engkau Tuhan. Sementara ini tukang sikit rambutnya, nak muh lah macam Tuhan dah. Ditanya, dipanggil lah Masyitah, ditanya dek Firaun Masyitah. Oh awalaka rabbi ghairi, apakah engkau punya Tuhan selain saya? Sama lo jawab ini. Rabbi wa Rabbukum Allah. Tuhan saya dengan Tuhan kamu sama-sama Allah. Nah, klarifikasi dari Nabi Isa juga mengajak umatnya justru sama-sama menyembah Allah. Ani'budullaha Rabbi wa Rabbikum. Sembahlah Allah. Allah itu adalah Tuhan aku dan Tuhan kamu. Nado nama ngecian ambo sebagai Tuhan itu nado. Nado mau majajak ya. Nana musuh itu supaya beriman, kemudian sembah Allah. Namun kejian dan Allah itu Tuhan ambo dan Tuhan ini sama. Ndak ambo dan sebagai Tuhan loh. Jawaban dari Nabi Isa di dalam surah Al-Maidah ayat 107 balik. Wa kuntu alaihim syahida. Aku yang menyaksikan ya Allah. Aku yang mengawasi mereka dari apa yang mereka katakan. Kok ada nan salah-salah, nan keliru pernyataannya, nan berlebih-lebihan yang offset ambo yang menegurnya sejauh sepengawasan ambo, sepencalian ambo, sependengaran ambo. Kalau ada mereka yang salah beginian, ambo lakukan pembinaan. Aku bahasa-bahasa inspektorat ya. Kok ada yang salah, kok ada yang kurang, sentiang kamu nilai, sentiang kamu nilai kurangkah menuku, kok salah menunjukkan, kok mambek magiah jalan, atau memberikan solusi. Aku yang menjadi saksi, aku yang melakukan pengawasan, aku yang mendengar apa yang mereka katakan, aku melihat apa yang mereka kerjakan juga. Tentu jauh sampai calian nambung. Kamu nak kasar dulu, mau tahu dulu, iyo kecil begitu di dalam hati itu nak tahu bodoh. Kan di dalam ayat 109 kan terkata di kumpulan nabi-nabi ko rasul-rasul ko ditanyuan. Dikira Allah selesai dak dakwah engkau bahasil. Dijawablah dek mereka qalu la ilma lana, dak kasar dua kami tahu dulu. Mungkin anggu-anggu elai, tapi dalam anggu itu nak tahu geliang edo. Kan tak itulah. Kalau nama rasul ini manusia loh mak, tidak mengetahui segala nang gaib. Dan dalam penganan manusia aku kan tak tahu. Awak ni tahu nak apa dalam penganan anak awak. Ditunjukkan awak anak awak kau. Jangan pergi malala kalau awak kau nak, jangan main-main kau nak.
Indah aja dan dalam penganan dan beko dan indang kejamaan kau beko akalah tanang kau anak ada mau makan lain. Kalau anak dulu kan dipelakakkan takut semua kau. Kini nak ada takut dipelakak lain. Jadi Rasul pun juga seperti itu. Dia tidak mengetahui lo nang gaib, tidak mengetahui nang tersembunyi, mencari rupa, memandang romannya. Tapi kalau apa dalam hati dan pikiran manusia, tidak kasar dulu beliau tahu. Iya. Dalam hati siapa nan tahu ya? Nak tahu awak nan dalam hati orang nan. Jadi dijawab oleh Nabi Musa, wa kuntu alaihim syahidan madumtu fihim. Tentu aku bisa melakukan pengawasan selama aku masih berinteraksi bersama mereka. Selama aku masih hidup, aku masih bisa melakukan kontrol, masih bisa melakukan pengendalian, masih bisa melakukan pengawasan. Itu menarik bahasanya. Jadi kata beliau, wa kuntu alaihim syahidan madumtu fihim. Salam bombo masih mencaliknya, mandangannya, masih berada bersama mereka, umat ambo, pengikut ambo, masih bisa mengendalikan, masih bisa melakukan pembinaan, masih bisa melakukan arahan. Tentu segala nampak agak balain bentuknya boingean. Jadi seorang rasul sampai begitu tugasnya. Karena efek perbuatannya, karena rasul itu sendiri akan ditanya, apakah itu bentuk tanggung jawab itu ideal? Berarti tidak boleh ada yang cuek. Tuma tahu awak dari nyonya nama cali ada dari nyonya buat mudah banyaklah karena jombon dan lain-lain. Tidak begitu. Memang sapan salamu masih hidup. Salamu masih bersama mereka, yo mau awasi, mau cali-cali, kau ada menyimpangnya, kau ada salahnya, mau lurian balik, mau ingihan balik. Jadi seorang pemimpin seperti itu harus ada melakukan, kalau di aspek manajemennya itu poin terakhirnya controlling, pengawasan, pengendalian, ada evaluasi, kemudian ada monitoring. Sehingga hasilnya itu yo terukur. Dan namun di palapeh dah di mati boya lalai itu. Tu baalai tu panik nawa inyonya kepikiran dari Rasul itu memang memikirkan umatnya, tindakannya. Kemudian setelah itu apa yang bisa mereka lakukan, itu model pendidikan. Kalau kini kece menteri kini namanya metode pendekatannya deep learning. Pembelajaran secara mendalam. Ini macam-macam buah-buahan. Dulu namanya merdeka, belajar merdeka. Iya tuh. Jadi merdeka lah, bisa mengembangkan diri macam-macam teori-teori pendidikan yang dikembangkan. Jadi teori-teori pendidikan dengan tokoh-tokoh yang mengembangkan, artinya dengan iko pendekatannya, iko teori, iko hasilnya. Iko dibuat takako dulu, takako hasil ya, aku dampak ini. Ada semacam evaluasi. Kalau Gubernur Jawa Barat kan lo modern, nama nang kerengkang dimasukkan kabara militer. Jual anaknya takut lo kini dulu video si anak-anak ni nak mau mandi, nama main apa dimasukkan kabara aja. Anak takut nana deh. Nah, jadi Nabi Isa memberikan klarifikasi dan jawaban. Sepanjang aku bersama mereka, aku selalu melakukan pengawasan, melakukan pengendalian. Aku cek, aku tinjau. Kira-kira apa sih yang mereka lakukan? Kemudian apa hasilnya? Kalau di dunia karajo, apa hasilnya? Apa nih? Kalau di dalam perilaku manusia, diawasi oleh Rasulnya. Kira anaknya kecian, anaknya pabui, sepengetahuan dari Nabi. Sepanjang Nabi masih hidup bersama mereka. Dijawab, dilanjutkan oleh Nabi Isa, falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Tatkala engkau mengangkatku,
Walaupun disebut kau tawafaitani, itu artinya mewafatkanku. Artinya pada saat lah tidak bersama umat lain, tidak bersama kaumnya lain, dek karena mungkin lah habis lo jatahnya dengan diangkatnya Nabi Isa kepada langit. Tidak ada lain, berarti lah habis kontraknya itu, lah habis jatah Nabi Isa. Mungkin diangkat di Allah Ta'ala lain. Pada saat indak bersama mereka lagi, tentu tidak terkontrol di amboro lain. Kunta antar raqiba alaihim. Tentu engkau yang mengendalikan, mengawasi mereka ya Allah. Engkau yang memahami mereka, engkau yang mengetahui mereka. Tapi yang boleh engkau angkat ke langit, tentu tidak bersamanya alaih. Tu nak tahu, nak tak pantau, nak tak cari, nak tak kontrol yang boleh. Itu jawaban dari Nabi Isa alaihissalam. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya engkaulah atas segala sesuatu, baik dari perkataanku terhadap mereka dan perkataan mereka setelahku, dan selain demikian engkau ya Allah yang maha menyaksikan, engkau yang mengetahui. Jadi bahasa kunci yang disampaikan oleh Nabi Isa, ambo tentu bekerja dan bertugas sejauh ambo masih bersama mereka. Kalau lah pensiun ambo tu aja lah. Ambo lah pensiun tu nak tercali ada dua lah, nak terawasi dulu lah. Engkau lah ya Allah, baduduan sifat Allah. Allah Ar-Raqib, Allah yang maha mengawasi, Allah yang maha menjaga, Allah yang maha menyaksikan. Baik perkataan aku terhadap mereka atau perkataan mereka setelahku, dan selain dan lain demikian, tentu Allah yang mengetahui. Ketika ambo bersama mereka lahilah pada ngada. Tapi setelah ambo baalai, itu nak tahu ambo. Itulah bahasa-bahasa tawakal, menyerahnya Nabi Isa. Jadi ayat 107 balik menunjukkan sebuah pemahaman kawan. Pertama memang anak kerajuan harus ada jawabannya. Sejauh masih yang awak lakukan tugas awak, kemudian sejauh mana hasilnya. Itu orang kini terukur hasilnya. Kalau salah harusnya positif, ternyata negatif. Kira-kira apa sih penyebabnya? Awak mendidik anak awak harus setakwa apa metodenya, pendekatannya, caranya dan lain sebagainya. Itu yang bisa awak ambil pemahamannya seperti itu. Lalu kemudian di ayat 118 masih lama waktu tulis. Ditamat aja loh sampai 120-an. Di ayat 118 in tu'adzibuhum, jika engkau mengazab mereka, orang yang mereka selalu tetap teguh dengan kekafiran mereka, ya bana basi karehnya dengan kekafirannya, ya bana lahi tulo nanya paci jalan nak nama ditunjuk aja bana. Jika engkau mengazab mereka, ya udah, fa innahum ibaduka, kan mereka juga adalah hambamu. Fa innahum ibaduka, mereka dan engkau azab tu adalah juga hamba engkau, artinya makhluk engkau. Mereka yang berkekalan dengan kekafiran mereka, dengan kekerengkangan mereka, dengan kekufuran mereka, dengan kekareh anguan mereka. Engkau yang mengazab, mereka juga adalah hambamu. Coba Tuhan namanya hanya kasadukan makhluk saja. Iya, tapi bagi mereka yang ingkar, bagi mereka yang tidak patuh, tidak mengikuti semua yang Allah perintahkan, maka ada namanya reward and punishment. Ada reward, ada penghargaan bagi orang nan rajin dan patuh. Bahasa awak juana awak, kalau nak kerengkangan tentu diberikan sanksi, diberikan hukuman, tak sama aja dah. Nah, nama nan kerengkang ya udah dikasih sanksi. Nah, maka jika engkau mengazab mereka, ya kan hamba-hamba engkau juga. Engkau yang menguasai mereka, engkau yang memiliki semuanya. Artinya adalah engkau mentasarufkan sesuatu pada mereka
bagaimana engkau kehendaki, mau kau masuk surga, masuk neraka, tidak ada halangan. Jadi kalau apa yang terjadi pada mereka, tentu engkau yang maha mengetahui, ya Allah. Wa in taghfir lahum, dan jika engkau mengampuni bagi mereka yang beriman di antara mereka, namana patuhe, namana rajine, namana solehe, namana neloe, engkau ampuni dosa mereka, engkau sayangi mereka. Fa innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, ya Allah, dan engkau maha bijaksana. Itu tentu engkau yang menentukan semuanya. Jadi kau ada orang yang akan engkau ampuni, ya udah engkau yang menentukan semuanya. Jadi pokoknya awak pada akhirnya tentu menyerahkan kepada Allah. Bahwa awak masuk surga atau masuk neraka tentu kepada Allah awak menyerahkan. Artinya kalau awak beramal, beriman, beramal soleh, selalu mohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, Allah ampuni dosa awak, barasih awak dari segala dosa. Insya Allah tentu Allah akan tempatkan di surga Allah. Boleh akan menjelang masuk bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ada 9 hari dari bulan Zulhijjah. Itu adalah di mana dianjurkan untuk melakukan puasa. Terutama adalah di awalnya. Maka disebutkan di dalam surah Wal Fajri walayalin ashri. Jadi demi fajar dan malam yang 10. Itu disebut adalah 1 sampai 10 Zulhijjah. Dan 1 sampai 9 adalah berpuasa, boleh berpuasa. Ada nilai kebaikan. Jadi tidak ada hari yang dimana hamba yang soleh beramal yang paling dicinta dan disukai oleh Allah kecuali pada bulan Zulhijjah 1 sampai 10 Zulhijjah. Karena 10 Zulhijjahnya adalah kita melaksanakan sholat Idul Adha. Kemudian awak berkorban. Korbannya menyembelihnya belum sembelih korban awak. Mulai dari setelah awak sholat Idul Adha sampai hari tasyrik. Jangan beko berkorban sama yang hari Selasa ditampe lain orang sembahyang hari Senin. Orang lah berkorban dari Senin, satu berkorban dari Senin sama yang hari Selasa. Berbeda contohnya. Maka tidak sah korbanin sama korban itu setelah dilaksanakan sholat Idul Adha. Jadi sholat Idul Adha dulu, lalu kemudian disembelih kurban. Tapi kalau awak sembelih kurban awak hari tasyrik ada masalah tu. Mau tanggal 9 Zulhijjah, 2 balik, 3 balik, tidak ada masalah. Nah jadi masalah tu adalah inyo non solat leh. Atau Allah mandabiyah jawi sekali. Jadi iko perlu diperhatikan. Jadi di bulan Zulhijjah termasuk bulan yang istimewakan. Di dalam surah At-Taubah ayat 36, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Jadi bilangan bulan kau kan 2 balik bulan. 2 balik bulan minha arba'atun hurum. Di antara 2 balik itu tadi ada ampe disebut dengan bulan haram. Makna ampe bulan haram itu tadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, cek bulan Rajab. Jadi bulan Zulqa'dah, ini kan bulan Zulqa'dah Pak, itu lah mulai persiapan haji. Kalau berangkat orang tuh. Jadi di bulan Zulhijjah itu sendiri adalah hari yang termasuk istimewa mulai puasa di 1 Zulhijjah tersebut sampai 9 kali talo. Dan dikunci mana adalah di hari Arafah 9 Zulhijjah. Jadi mengkoi kalau seandainya Allah
sayang kawak dengan perbuatan awak, dengan ibadah-ibadah awak, ya Allah akan ampuni seluruh dosa awak. Kalau Allah ampuni dosa awak, Allah akan tempatkan awak di dalam surganya Allah. Itu tambahan dua ayat lainnya pendek lagi. Di ayat 109 Allah berfirman, qala Allahu hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtil anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalikal fawzul azim. Allah berkata, hadza, hari ini adalah hari kiamat, yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum. Pada hari kiamat tulai pada hari itu bermanfaatlah orang yang jujur di dunia seperti Ishak kejujuran mereka. Jadi pada hari kiamat itu baguno orang ketika hidup di dunia lain jujur, maka jawabannya ketika di pembalasan pun jujur. Karena al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Lah nak dole pada hari itu muncul lah kena kunci. Nak do mengecek-ngecek lain, nak mengecek apa? Tangan. Yang bersaksi apa? Kaki. Dari semua nawa kerajuan, tangan jo kaki awak nan akan bersaksi dan mengecek. Lalu muncul lah kena kunci, lah kena jahit, lah kena klip, aduh lah kena plester, lah kena lem, lalu muncul kau mau bisa membukaan lah nama ngecek tu tangan, bayang lah tangan, kini lah tak gambarnya kini lah mulai tangan mengecek ini, dia dah mengecek muncul mulai, tangan mengecek di HP, ya mengetik di HP lah, kemudian statusnya di Facebook, HP, Instagram. Itulah mulai bersensual di tangan kau nanti. Jadi pada hari kiamat lah nampak terbukti nanti siapa yang jujur. Jawabannya pun nanti adalah dengan jujur. Dia tangannya juga kakinya. Kau mengicuh awak, ada kira-kira muncul sendiri dan bisa mengecek. Nah ini makanya apa yang disampaikan oleh Nabi Isa ya berdasarkan dari apa yang dia lakukan. Jadi sama sehidup awak makom berdoa awak Allah Taala, ya Allah jujur ku yang paling bare, jujur itu apa istilahnya, jujur itu benar, jujur itu sesuatu hal yang langka. Makom berdoa awak Allah Taala, ya tentu menjadi orang jujur atau pertanyaannya setiap hari, sudahkah kita jujur hari ini? Sudahkah kita selalu jujur? Kan itu pertanyaan tarik kanak-kanak di nyawa. Nyawa banyak kicu, banyak duto, bahas supaya ini itu semacamnya berdoa Allah Taala curahkan kawat dari kejujuran supaya awak menjadi orang yang jujur. Karena nanti di hari kiamat nanti nado bisa otal, nado bisa kicu, nado omon-omon oleh kecil Prabu, nado omon-omon oleh nado citu-citu oleh. Nah, bagi mereka yang jujur semasa hidup di dunia, bermanfaatlah kejujuran mereka pada hari kiamat, pada hari pembalasan, maka bagi mereka lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Bagi mereka mendapatkan sorga, yang sorga itu digambarkan mengalir di bawahnya sungai. Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Barasi lama tinggalnya awak di surga, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Ini di antara awak barang umur anak tertua ini lah 80 tahun. Nah, do mata-mata ini 70 dah. Oh, 7 balik tabali aja ya. 7 balik tabali. Nan syarat tu ini kan ada kedua. Gambaran awak di dunia hidup aja tahu sekian tu je. Tapi di akhirat di sarugo nanti khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Nak do pakai batasan waktu. Unlimited. Nak do pakai batasan-batasan. Nak do ke jam senan doh. Nak do pakai jam ke lain, nak do siang ke malam, siang malam aja lain.
Nak do siang malam pokok elah takatu nak do pakai dapur mungkin ada dah. Pakai makan bergizi kan ada di surga tu dah. Pokok makan bergizi selama saja. Nak do lalu-lalu mengantuk kan ada dah mengantuk-antuk mengawak. Takkan tu kan ada dah lain kuku kan ada. Wah lalu ada kuku kan ada. Nak do gelelah lelah dia nak do panik-panik pokoknya nang katuju dia awak je. Bahagianya tahu kemudian tak dikenal waktu. Kalau kenal waktu kau kan ketika awak di dunia, kau siang bakar rajo, malam mak lalu istirahat, disiapkan tanah gua bisa tahu kerja. Ini bakar rajo pun je kena fikir rajo je di dunia kau je kau. Nanti tu awak menikmati diberikan surganya, mengalir di bawahnya sungai, bisa berenang-renang guys. Apalagi sungai-sungai susu. Tak tak bandar belakang dah. Ada mau niang belakang dah. Nah, khalidina fiha abada radhiyallahu anhum, Allah reda terhadap mereka karena ketaatan mereka, karena kepatuhan mereka, karena kejujuran mereka. Allah sayang kepada mereka. Allah reda terhadap mereka. Wa radu anhu, dan mereka juga reda dengan pemberian Allah. Degih Allah Taala sungguh alhamdulillah. Alhamdulillah. Zalikal fawzul azim, maka demikian adalah keberuntungan yang besar. Tidak boleh keberuntungan dan kebahagiaan yang amat mulia kecuali adalah berada di dalam surganya Allah. Jadi kalau di ayat disebutkan bahwa pada hari itu bermanfaat kejujuran orang yang jujur, berarti tidak bermanfaat kedustaan orang yang berdusta di dunia, lalu kemudian merasa benar di akhirat. Tidak bisa, tidak bermanfaat. Dulunya mengicuah, kemudian dia mencoba untuk melakukan pembenaran. Tidak ada waktu dulu. Tidak ada lah pembelaan. Tidak ada lah. Karena memang yang nyata bagi yang kafir, maka mereka akan menerima pembalasan. Tatkala mereka mencari azab Allah, mereka mulai yakin iyo kiro takatu azab kiro. Itu doa yang diminta, doa yang kita baca. Alat kanalai. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari azab jahannam. Yang kedua, wa min azabil qabri. Aku juga berlindung kepada Engkau ya Allah dari azab kubur. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan daripada fitnah hidup di dunia dan fitnah ketika hidup awak mati. Jadi fitnah ketika hidup dan fitnah ketika mati. Maksudnya bah, dan sampai mati awak tu taniayu. Mati awak dapat yang bihusni khotimah dengan senyuman redha awak. Radiyatan mardiyah, dalam keadaan redha dan diredai. Nang kampe wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Berselindung pula awak kepada Allah daripada jahit fitnah al-masih ad-dajjal. Isu aku dajjal, kalau tak tahu awak kali, tak tibunya dajjal sudah tadi. Jadi makanya tatkala mereka menyaksikan azab itu, maka mulai merasa beriman, ya Allah, baliklah kami balik ke dunia, farji'na na'mal solihan, inna mungkinun balik kami ke dunia, bisa kami beramal nanti balik, kami elok alai, kami perbaiki kasar aja situ boleh. Baranglah amui nasi menjadi buah. Ayat 170 dan terakhir, aku penutup. Jadi tamat lewat surah Al-Maidah 3 surah Al-An'am lo berikut oleh lajus 7 lajus 7 sudah kau juz 8 oleh sudah tu. Alasan tiang malah bisa lo pakai wisuda tafsir lo sudah jamaah sudah kepunduang lo. Tak nangkin 10 juz besok atau sudah lah 10 juz. Tinggal 20 juz. Lah hebat. Di ayat terakhir, lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah semuanya, kerajaan langit dan bumi. Allah yang mengatur semuanya. Masalah stok hujan,
Kok masalah pengaturan hujan ya manusia tidak bisa melakukan hal demikian. Nah nyebut baru rekayasa hujan, bahasa payo pengendalian itu segala macam. Tetapi menguasai semuanya, kemudian mengendalikan semuanya adalah Allah. Mengatur tanaman-tanaman, mengatur rezeki dan segala macamnya Allah yang menguasai semuanya. Nah mana bisa tumbuh tanaman siko subur atau tidak ada jenis buah-buahan. Nah, kalau di Tampewa, alun dapat doa kurma segala lah dia bisa kandang tanam buah kurma. Alun lagi. Nah ada baru kecil rumahmu sambal gulai kurma. Gulai kurma tu gulai kantang ni penganda. Boleh putih, boleh bagi kurma lah. Nah, jadi milik Allah semuanya, langit dan bumi, wa ma fihinna, dan apa yang ada di dalamnya beserta isi-isinya. Ajun itu Allah yang punya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu itu maha kuasa. Apa kuasanya Allah? Memberikan pahala kepada orang yang jujur, kemudian memberikan azab kepada orang yang berbohong. Allah mengkhususkan menyebutkan akal di dalam hal demikian karena tentu ini menegaskan bahwa falaisa 'alaiha biqadiri, bahwa tiada atasnya yang lain itu dengan kekuasaan, karena yang berkuasa hanya adalah Allah. Maka orang berakal logikanya akan terbangun. Yang akan menentukan memberikan azab kepada orang yang berdusta, memberikan pahala bagi orang yang jujur, itu Allah yang menentukan semuanya. Karena Allah maha berkuasa atas segala sesuatunya. Semoga awak bisa mengambil pembelajaran, mengambil hikmah, mengambil kesimpulan. Bagaimana tanggung jawab seorang Rasul Isa alaihissalam terhadap perbuatan umatnya. Beliau pun harus memberikan jawaban ketika di sidang nantinya. Lalu kemudian Allah akan berikan reward dan punishment, yaitu memberikan pahala bagi orang yang beramal soleh, akan beri azab bagi mereka yang ingkar, yaitu mereka yang berbohong. Karena Allah maha adil. Maka mohonlah kita kepada Allah SWT, semoga awak menjadi hamba yang taat dan patuh, lalu kemudian istiqomah dengan kepatuhan. Allah ampuni segala dosa itu. Kalau dosa awak lah diampuni oleh Allah Ta'ala, Allah lah sayang kepada awak, Allah berikan keistimewaan kepada awak, Allah akan masukkan kita ke dalam surganya Allah kekal selama-lamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma fiqh wa tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.